Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua sahabat beriman yang berada dalam karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat Al-Quran tentang ibadah haji dan perintah haji. Surah Al-Baqarah ayat 128, Surah Al-Baqarah ayat 158, Surah Al-Baqarah ayat 189, Surah Al-Baqarah ayat 196 sampai 200, Surah Al-Baqarah ayat 203, Surah Ali Imran ayat 97, Surah Al-Maidah ayat 1 sampai 2, Surah Al-Maidah ayat 94 sampai 97, Surah At-Taubah ayat 3, Surah Al-Hajj ayat 27, Surah Al-Hajj ayat 29, Surah Al-Hajj ayat 32, dan Surah Al-Fat ayat 27. Bagaimana isi ayat dan surah dalam Al-Quran tentang ibadah haji sepatutnya perlu kita baca dan ketahui, menjadi ilmu dan menambah keimanan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beragama Islam, yang harus mengetahui dasar ilmu tentang salah satu rukun Islam, yaitu menunaikan ibadah haji. Surah Al-Baqarah ayat 128. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang muslim yang tunduk mengikuti perintah-Mu, dan anak cucu kami menjadi umat yang tunduk kepada Engkau, dan berilah penjelasan kepada kami bagaimana mengerjakan ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Catatan: beberapa ujian berat yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim seperti menyembelih Ismail dilaksanakannya dengan baik. Dialah yang membangun Ka'bah. Doanya agar Ka'bah itu selalu dikunjungi orang-orang muslim dikabulkan Tuhan. Sekarang jemaah haji melimpah ruah dan jumlahnya selalu bertambah. Nabi Ibrahim terus beramal dan berdoa agar anak cucunya tetap beriman menjadi muslim yang taat. Surah Al-Baqarah ayat 158. Sesungguhnya Syafa dan Marwah sebahagian dari syiar Allah, upacara menyembah Allah. Maka barang siapa yang mengerjakan ibadah haji atau umrah, tidaklah salah dia tawaf antara keduanya, yaitu Syafa dan Marwah itu. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Memberi lagi Maha Mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 189. Mereka bertanya kepadamu tentang besar kecilnya bulan. Katakanlah, bulan itu menunjukkan tanda-tanda waktu bagi manusia dan untuk menentukan waktu haji. Bukanlah kebaikan, amal soleh memasuki rumah dari belakangnya seperti kebiasaan bangsa Arab di zaman jahiliyah waktu ihram. Tetapi kebaikan itu ialah amal soleh orang yang takwa. Masukilah rumah-rumah dari pintunya dan takutlah kepada Allah agar kamu menang. Catatan: bulan yang berubah-ubah bentuknya itu dari bulan sabit menjadi bulan purnama perlu untuk mengetahui waktu, bulan puasa dan bulan-bulan haji. Surah Al-Baqarah ayat 196. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jika kamu terkepung oleh musuh tidak bisa masuk Mekah, maka berikanlah kurban yang mudah kamu dapat. Dan janganlah kamu cukur kepalamu sebelum kurban itu sampai di tempatnya. Barang siapa yang sakit atau ada penyakit di kepalanya sehingga ia mencukur rambutnya, maka hendaklah ia membayar fidyah dengan berpuasa atau memberi sedekah atau berkurban. Apabila kamu telah merasa aman, maka siapa hendak mengerjakan umroh sebelum haji, maka hendaklah dia menyembelih kurban yang mudah didapatnya. Siapa yang tidak memperoleh kurban itu, hendaklah dia puasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari apabila ia telah kembali ke tempat asalnya. Jumlah itu 10 hari penuh. Demikian itu bagi orang-orang yang bukan penduduk Masjidil Haram. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah sangat berat siksaannya.
Surah Al-Baqarah ayat 197. Waktu mengerjakan haji itu beberapa bulan tertentu, yaitu Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Siapa yang sudah mulai mengerjakan ibadah haji, maka ia tidak diperbolehkan lagi bersetubuh dengan istrinya, berbuat kejahatan, berbantah-bantah saat mengerjakan haji. Perbuatan baik apa saja yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya bekal yang paling baik ialah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Surah Al-Baqarah ayat 198. Tidaklah kamu berdosa mencari karunia Tuhanmu dengan melakukan transaksi dagang di musim haji. Apabila kamu telah berangkat dari padang Arafah, hendaklah ingat kepada Allah, berzikir di Masjidil Haram, Bukit Quzah di Musdalifah. Dan ingatlah kepada Allah sesuai dengan petunjuk yang diberikannya kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelumnya termasuk orang-orang yang sesat. Surah Al-Baqarah ayat 199. Kemudian berangkatlah kamu dari tempat berangkatnya orang banyak, Arafah, dan mintalah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 200. Apabila kamu selesai mengerjakan amalan hajimu, ingatlah kepada Allah sebagaimana kamu mengingati nenek moyangmu. Bahkan ingatlah lebih banyak kepada Allah, berzikirlah. Maka sebagian manusia ada yang berkata, "Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan tidak adalah bagiannya di akhirat." Catatan: orang-orang Arab di masa jahiliyah sangat membanggakan bapak-bapak dan nenek moyang mereka. Ayat ini mengingatkan agar sifat demikian diganti dengan banyak berzikir kepada Allah, terutama di musim mengerjakan ibadah haji. Surah Al-Baqarah ayat 203. Dan berzikirlah kepada Allah pada beberapa hari yang ditentukan, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Barang siapa yang mempercepat keberangkatan dari Mina sesudah 2 hari, maka dia tidak berdosa. Siapa yang mengundurkan keberangkatannya, juga ia tidak berdosa. Bagi orang-orang yang bertakwa, takutlah Allah, kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Catatan: ayat 196 sampai dengan 203 menerangkan ibadah haji, rukun kelima dari Islam. Mengerjakan ibadah haji memerlukan persiapan yang matang, baik fisik maupun mental. Ongkos haji cukup besar bagi umat Islam Indonesia. Karena itu, haji hanya diwajibkan bagi orang-orang yang sanggup. Sanggup dengan arti yang luas, cukup ongkos dan baik kesehatan. Orang yang sakit-sakitan, walaupun mempunyai uang banyak, tidak wajib mengerjakan haji. Sesuai dengan banyaknya kesulitan yang dihadapi itu, begitu pula besar artinya dalam mengokohkan keimanan, menguatkan persatuan dan kesatuan umat Islam. Tidak ada satu ibadah apa jua pun yang semeriah dan sehebat ibadah haji. Hampir semua bangsa berkumpul di padang Arafah. Sesuai dengan kebesarannya itu, setiap mukmin yang menunaikan ibadah haji hendaklah semaksimal mungkin menundukkan dirinya kepada Allah dengan segala amal ibadah dan zikir, menjauhi semua larangan Tuhan. Surah Ali Imran ayat 97. Di sana ada beberapa tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim, yaitu batu tempat Ibrahim berdiri waktu membangun Ka'bah. Barang siapa yang memasukinya, amanlah dia. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji, yaitu siapa yang sanggup berjalan pergi ke sana. Siapa yang kafir sesudah itu tidak mengakui kewajiban mengerjakan ibadah haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari alam semesta. Catatan: kemudian dinyatakan kewajiban mengerjakan ibadah haji bagi orang-orang mukmin yang sanggup mengerjakannya, sanggup fisik dan cukup belanjanya untuk pergi ke sana.
Surah Al-Maidah ayat 1. Hai orang-orang beriman, tepatilah segala macam janjimu. Dihalalkan bagimu memakan hewan ternak seperti unta, sapi, kerbau, biri-biri, kecuali yang akan dibacakan, yaitu diterangkan kepadamu mana makanan yang dilarang. Dilarang memburu binatang waktu mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menghukum menurut yang dikehendakinya sesuai dengan keadilannya. Surah Al-Maidah ayat 2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar agama Allah di tempat-tempat dan upacara ibadah haji, dan jangan pula melanggar kehormatan bulan haram, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jangan pula menganggap hadiah atau binatang-binatang yang disembelih di tanah haram untuk fakir miskin, dan qalaid, yaitu binatang-binatang yang sudah diberi tanda dengan kalung di lehernya untuk hadiah. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang menziarahi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Allah. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, bolehlah kamu berburu. Janganlah kamu berbuat aniaya, membalas dendam kepada kaum yang menghalangi kamu dari Masjidil Haram. Bertolong-tolonganlah berbuat baik dan takwa, dan janganlah bertolong-tolongan berbuat dosa dan aniaya. Takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah berat sekali siksaannya. Catatan: di dalam 2 ayat ini diterangkan perbuatan-perbuatan yang dilarang waktu mengerjakan ibadah haji, yaitu berburu, melanggar syiar-syiar Allah, dan berbuat kesalahan atau dosa. Surah Al-Maidah ayat 94. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kamu waktu mengerjakan ibadah haji dengan binatang buruan yang mudah ditangkap dengan tanganmu dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapakah yang takut, yang patuh kepadanya waktu gaib, tidak kelihatan oleh orang lain. Siapa yang melanggar larangan sesudah itu, maka baginya azab yang berat. Surah Al-Maidah ayat 95. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Siapa yang membunuhnya di antara kamu dengan sengaja, maka dendanya menyembelih sebagai kurban seekor ternak yang serupa, yang seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, sesuai dengan putusan 2 orang yang adil di antara kamu sebagai hadiah yang dibawa ke Ka'bah. Atau dendanya membayar kifarat, memberi makan orang yang miskin, dan puasa beberapa hari sebanyak bilangan orang-orang miskin yang diberi makan itu, agar mereka merasakan akibat buruk perbuatannya. Allah memaafkan yang telah berlalu. Barang siapa yang berbuatnya kembali, maka Allah akan menyiksanya. Allah Maha Perkasa, lagi mempunyai kekuasaan untuk menyiksa. Surah Al-Maidah ayat 96. Dihalalkan bagimu memakan ikan-ikan buruan laut, juga dihalalkan makan makanan laut, ikan yang mati yang bukan kamu tangkap, sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Diharamkan menangkap buruan di darat selama kamu dalam ihram, yaitu mengerjakan ibadah haji. Takutlah kepada Allah, kepadanya kamu akan dikumpulkan. Surah Al-Maidah ayat 97. Allah menjadikan Ka'bah rumah suci itu tempat manusia mengabdikan dirinya kepada Allah, dan demikian pula bulan haram, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Hadiah dan qalaid, yaitu binatang-binatang untuk kurban. Allah menjadikan yang demikian supaya kamu mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa saja yang ada di ruang angkasa dan apa yang ada di bumi. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Catatan: dilarang memburu binatang ternak waktu mengerjakan ibadah haji. Berbagai macam denda yang harus dibayar oleh yang melanggar larangan ini. Tujuan denda itu terutama untuk membantu fakir miskin. Ka'bah tempat mengabdikan diri menyembah Allah, terutama di bulan-bulan haram.
Dengan berkumpulnya umat Islam dari seluruh pelosok dunia waktu bulan-bulan haji, mereka dapat memperkuat tali persaudaraan, memperkuat persatuan dan kesatuan untuk mencapai kemenangan. Surah At-Taubah ayat 3. Dan inilah suatu pernyataan dari Allah dan Rasul-Nya kepada manusia, masyarakat umum pada hari Haji Akbar, bahwasanya Allah dan Rasul-Nya melepaskan diri dari ikatan perjanjian dengan kaum musyrikin. Kemudian katakanlah kepada kaum musyrikin itu, jika kamu bertaubat, maka itulah yang baik bagimu, dan jika kamu membangkang, maka kamu tidak kuasa melemahkan Allah. Dan beritakanlah kepada orang-orang yang tidak beriman bahwa mereka akan mendapat azab berat. Catatan: pada tahun ke-9 Hijrah di waktu Haji Akbar, Allah dan Rasul-Nya memberikan pernyataan bahwa segala ikatan perjanjian dengan kaum musyrikin yang sudah sering melanggar perjanjian itu diputuskan. Kepada mereka diberi kesempatan 4 bulan untuk berkelana. Surah Al-Hajj ayat 27. Dan umumkanlah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu berjalan kaki dan mengendarai unta yang menjadi kurus dalam perjalanan yang jauh. Catatan: seorang muslim yang telah berkesanggupan dari segi fisik dan materi diwajibkan menunaikan ibadah haji hingga sekali seumur hidupnya. Jumlah jemaah haji selalu bertambah. Haji banyak manfaatnya. Haji ibarat kongres besar umat Islam sekali setahun. Waktu itu ada kesempatan mempromosikan hasil industri negara-negara Islam. Berdagang dalam bulan-bulan haji tidak dilarang. Surah Al-Hajj ayat 29. Kemudian hendaklah mereka membersihkan badannya, memotong kuku dan memotong sebagian rambut, dan hendaklah mereka menunaikan nazar-nazar mereka, dan hendaklah mereka tawaf sekeliling rumah bersejarah itu, Baitullah. Surah Al-Hajj ayat 32. Ikutilah yang demikian. Siapa yang menghormati syiar-syiar Allah, amal ibadah di bulan-bulan haji, maka itu adalah tanda hati yang bertakwa. Surah Al-Fath ayat 27. Sesungguhnya Allah telah membuktikan kepada Rasul-Nya kebenaran mimpi dengan sebenarnya, bahwa kamu akan memasuki Masjidil Haram insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya tanpa perasaan takut. Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Catatan: Rasulullah dan sahabat-sahabat melakukan perjalanan ke Mekah untuk umroh, tetapi terpaksa tidak diteruskan karena harus berhenti di Hudaybiyah untuk menandatangani perjanjian dengan kaum Quraisy. Semoga kita bisa selalu menjalankan, menerapkan apa yang telah diperintahkan dan dianjurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan. Dalam hal ini, melaksanakan ibadah haji dengan dasar ilmu dan pengetahuan, sehingga mendapatkan hikmah, yaitu menjadi haji yang mabrur dan mabruroh, yaitu haji yang pelaksanaannya dilakukan dengan baik dan benar. Haji yang makbul atau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Dikutip dari Al-Quran Tafsir Rahmat yang ditulis oleh Haji Umar Bakri. Disarikan dari Detik Hikmah, Islam Post, Tafsir Q, Tafsir Al-Quran ID.